Jumlah ayat dalam Al-Quran ada berapa? Yang bisa jawab boleh pulang. Ya, jangan senang dulu karena pulangnya ke rahmatullah. Ya alias maut. Ya amin atuh nuju pangaosan mautnya Kang leres teh. Tuh si Akang nggawa topi ya abdi mah hoyong maot teh enggal-enggalnya. Sapodos teu aya nu ka bumi nu nagih. Hoyong maut ayeuna lebat ka surga atanapi maut 10 tahun yang akan datang ke surga, mau pilih yang mana? 10 tahun yang akan datang masuk ke surga, tapi ibu teh ambeien, kemudian rorombeheun, kemudian stroke ya, kemudian banyak komplikasi penyakitnya. Memang 10 tahun kemudian ke surga. Mau sekarang bu? Oh enggak, bingung ngajawabna sina. Ustad we heula sinanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, mencurahkan serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidnillah di kesempatan hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya lihat ini wajah-wajahnya masih pada ibu-ibu muda ya, bapak-bapak muda semua. Kayaknya umur-umur 17-an ini ya. Ke bawah 17, ke atas 71 ya. Ya alhamdulillah. Tambah 3. Berarti ibu 74 akhirnya. Alhamdulillah, senang sekali bisa kumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Lihat kan orang-orang soleh solehah mah tatapan wajahnya itu penuh dengan aura, ya aura kasbon. Karena banyak cicilannya, terus motor, bumi gitu ya, saya cicilan. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan. Berapa lama lagi Ramadan ini? 5, 4, 3, 2, 1, tet gitu ya. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, agar kita nggak gagal ketika memasuki Ramadan alias sukses berhasil menikmati ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan, maka kita sepakat hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun-tahun yang lalu. Sepakat Bapak Ibu? Harus sepakat. Nah bagaimana agar kita bisa mempersiapkan Ramadan terindah kita? Bagaimana agar kita bisa betul-betul berhasil dan setiap amal-amal ibadah kita tidak ada sedikit pun amalan-amalan yang kemudian tidak kita tunaikan, meskipun itu adalah amalan yang sunnah. Kadangkala punten kalau bicara sunnah kita kadangkala ya, kita bukan kita lah, saya lah ya, karena ibu bapak mah kan orang-orang soleh semua kan ya, insya Allah sunnahnya nggak pernah ditinggalkan ya. Besok hari apa? Hari Kamis. Nah kalau yang sudah terbiasa saum Senin Kamis, biasanya hari Senin saum, Kamis saum gitu ya.
Kemudian nanti setelah Ramadan ada saum lagi yang namanya saum Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Beda kalau orang soleh itu diam, tawadu, nggak ngomong sih, tapi sebetulnya mah mereka tuh luar biasa lah, keren. Nah, kalau kita perhatikan punten, kadangkala ada orang yang menganggap sunnah itu ya hanya selewat dan sepintas saja. Ada sunnah yuk, tadi udah selesai sholat duhur ya, sebelum sholat duhur ada qoblah, ada sunnah yuk, setelah sholat duhur ada ba'diyah, sunnah yuk ya. Nanti di bulan Ramadan ada salah satu ya di antara sholat sunnah yang bisa kita laksanakan, yaitu sholat sunnah taraweh. Ada taraweh sunnah ieu nu penting mah wajibna bukber, buka bersama. Kadang-kala bukber si bukber tapi sholat maghribna kakantun, ketinggalan. Komo sholat isya nanya maghrib bae tos kakantun, sholat isya juga ketinggalan. Taraweh apalagi udah kenyang, udah segala dimasukin, pastilah bab gorengan mahnya tidak akan pernah ketinggalan ya. Antara korma dengan gorengan biasanya di Indonesia yang laku yang mana nih? Jadi berbuka itu bukan yang dengan yang manis ya, berbukalah dengan yang asin berarti kalau gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita ketika memasuki bulan Ramadan, bahkan sebelum Ramadan, yuk kita sama-sama tingkatkan, kuatkan amaliyah-amaliyah kita. Bukan hanya berpuas diri di amal-amal yang wajib, tapi amalan-amalan sunnah pun kita tunaikan. Nah, insya Allah nanti kita coba bahas amalan-amalan sunnah apa yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, untuk muqaddimah, untuk pendahuluan, kiat-kiat sukses apa agar Ramadan yang kita jalani di tahun ini betul-betul Ramadan yang berhasil. Yang pertama yang harus kita siapkan memasuki bulan Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan adalah niat, Bapak Ibu. Niat. Memilih PNS supaya niatnya. Niat itu adalah sesuatu al-qasdu, maksud ketika kita melaksanakan, menjalankan ibadah. Wabil khusus ibadah Ramadan yang akan kita laksanakan. Punten, kalau bab Ramadan, bab saum Ramadan itu adalah wajib, tidak bisa kemudian tidak ada niat dalam diri kita. Kalau saum sunnah masih boleh. Bapak Ibu ketika pagi hari tadi belum sarapan, kemudian saya mau langsung saum sunnah aja, Senin Kemis ngadadak ke sauyos. Tapi kalau saum wajib Ramadan, maka harus ada niat yang kita lakukan. Lebih umumnya lagi adalah ibadah apapun itu harus ada niat yang kuat. Ketika niatnya baik, ketika niatnya tujuannya adalah karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada keinginan kemudian disanjung, dipuji, diapresiasi, di like statusnya, di komen statusnya ya, mau ada yang nonton nggak ada yang nonton, mau ketahuan nggak ketahuan, pokoknya saya mah niatnya karena Allah ibadah teh, bukan diperintah sama suami. Di sini sudah ada yang nikah, sudah nikah semua ya? Ada yang belum nikah? Oh, satu. Doain, nggak cukup sama doa dong, harus ikhtiar ya. Nanti namanya siapa, nomor WhatsAppnya kasihin ke saya ya. Bukan buat Pak Ustadznya, hati-hati. Ya. Jadi niat itu penting banget. Kita sering mendengar satu hadis ya, potongan hadis yang begitu populer. Insya Allah Bapak Ibu pasti pada tahu. Innamal a'malu biniat. Orang-orang paling terunggul tentunya. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Kalau niatannya kita lurus, semata-mata karena Allah, semata-mata saya melaksanakan ibadah teh, ini mah ada perintah Allah. Al-Baqarah 183 teh ya. Hafal ayatnya Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas. Dalilnya jelas, kita itu melaksanakan saum Ramadan itu jelas diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam. Kalau kita mengaku diri sebagai orang beriman, wajibun wal harusun wal kedahun wal kuduun saumun. Ya, harus wajib kedah melaksanakan saum. Ketika kita yakin di Quran dijelaskan, di dalam sunnah, dalam keterangan hadis pun demikian, dan Rasulullah SAW mencontohkan pelaksanaan ibadah saum. Selama beliau hidup 9 kali beliau ketemu dengan bulan Ramadan. Kita Bapak Ibu kalau melihat wajah-wajah Bapak Ibu udah berapa kali ketemu dengan bulan Ramadan? Ada yang sudah lebih dari 10 tahun? 10 kali ketemu Ramadan? Lebih. Tanu bilang lebih berarti sekolah tetenya. Udah tua ya kelihatan kan.
Wajahnya enggak ketang ya. Nah, kalau kita perhatikan niat itu penting sekali. Maka ketika niatannya betul-betul karena Allah ya, maka insya Allah Allah pun akan menerima amal ibadah kita. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-An'am, ada yang tahu surat Al-An'am surat keberapa? Punya handphone, buka yuk handphonenya yuk. Kalau biasanya kan ustadz yang lain mah nggak boleh megang handphone. Kalau saya boleh, buka handphonenya, pegang handphonenya, buka, tapi bukan buka grup WhatsApp, bukan kemudian buka Instagram, tapi yang dibuka Al-Quran. Yuk buka aplikasi Al-Qurannya, surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Pak Ustadz kumaha ya abi nuju muka Quran pek teh aya pesan nu masuk. Nyata naon sekedap dibuka heula tapi buka di Al-Quran, fokus ya. Al-An'am surat keberapa Al-An'am? Surat ke-6. Ada berapa surat di dalam Al-Quran? 116. Ya Allah, ya ajaran 116. Surat di dalam Al-Quran ada 114. Kalau juz ada berapa? 30 juz. Kalau ayat dalam Al-Quran ada berapa? Jumlah ayat dalam Al-Quran ada berapa? Yang bisa jawab boleh pulang ya. Jangan senang dulu karena pulangnya ke rahmatullah ya, alias maut. Amin atuh nuju pangaosan mautnya Kang leres teh. Tuh si Akang nggawa topi ya abdi mah hoyong maot teh enggal-enggalnya sapodos teu aya nu ka bumi nu nagih. Hoyong maot ayeuna lebat ka surga atanapi maot 10 tahun yang akan datang ke surga. Mau pilih yang mana? 10 tahun yang akan datang masuk ke surga, tapi ibu teh ambeien, kemudian rorombeheun, kemudian stroke ya, kemudian banyak komplikasi penyakitnya. Memang 10 tahun kemudian ke surga. Mau sekarang bu? Oh enggak, bingung ngajawabna sina. Ustadz we heula sinanya. Juz ada berapa? 30 juz. Surat 114 surat. Jumlah ayat dalam Al-Quran ada berapa? 3.666 ayat. Yang lain ada yang bisa jawab? Kata ibu-ibu yang di depan teh biarin antepkeun ustadna kayak ngajawab sorangan atuh mas jauh-jauh di onangga dia antep tong dijarawab capeun sorangan sinanya. Jumlah ayat dalam Al-Quran 6.236 ayat. Nah, kalau dulu kita belajar waktu zaman-zaman old ya, zaman sekolah SD teh 6. Tapi yang pastinya adalah 6.000 berapa tadi? 236 ayat. Kalau tidak tepat atau belum tepat, nanti Bapak Ibu bisa coba hitung dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Mangga dietang per ayat, sabar ayat sambil ngabuburit kan lumayan ya. Daripada ngabuburit main PUBG atau Mobile Legend kan, nggak ada gawe kan. Nah, kita kembali Al-An'am surat ke-6 dibuka ayat 164. 164. Al-An'am ayat 164. Pasti Bapak Ibu 162, mohon maaf, 162. Ayatnya insya Allah semua hafal ya. 162 kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hartosna naon ibu bapak akang teteh? Kul katakanlah. Omat ngawas nate nganggo kop saur nanti bapak ibu. Jadi kita bacanya pakai kof bukan pakai kaf. Kalau kita bacanya pakai kaf bukan katakanlah tapi makanlah. Nah, kalau baca Qur'annya lagi bulan Ramadan pas lagi siang hari kul makanlah. Nah, jadi kalau makanlah harusnya katakanlah jadi makanlah. Kul katakanlah inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, terus wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Itu jelas. Jadi kita ibadah itu apapun ibadahnya ya, apapun ibadahnya, baik itu Ramadannya, saumnya, sholatnya, qiyamul Ramadan, tarawihnya, Lailatul Qadarnya, tadarus Qur'annya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin. Bukan linas, bukan karena manusia. Bukan karena pimpinan kita nyuruh saum, bukan karena tetangga sararaum.
teman-teman ini di grup WhatsApp semua pada saum, saya malu atau peraku saya nggak saum, ikutan saum, jangan. Tapi saum saya mah udah karena Allah, lillahirabbil alamin. Maka ikhlas itu Bapak Ibu perlu difahami. Ini saya mengutip satu pernyataan dari Syekh Al-Munajjid, mengutip juga pernyataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ikhlas itu adalah motivasi diri dalam beramal murni semata-mata karena Allah. Nah, ini definisi ikhlas. Ikhlas itu adalah motivasi diri dalam beramal murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ikhlas ada pada diri kita, kalau niatannya benar, niatannya beres, niatannya lurus, seberat apapun ibadah yang dilakukan pasti akan ringan, nyaman, nikmat. Slow karena ku slow, sungguh tetap akan lagu marah apanya. Jadi nikmat gitu. Mau saum Ramadan meskipun nggak minum, meskipun nggak makan, meskipun yang sudah suami istri nggak boleh berjima ya, berhubungan badan, seks di waktu-waktu yang memang tidak boleh dilakukan gitu kan, dari sejak subuh sampai dengan maghrib, karena niatannya karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, nggak berat Bapak Ibu. Bahkan punten kadangkala pemahaman kita suka agak kurang tepat juga ya. Kalau saum Ramadan katanya aktivitasnya dikurangi, jangan terlalu produktif katanya karena lagi saum. Bener nggak? Kurang tepat. Karena zaman Rasulullah SAW, Rasulullah bersama dengan para sahabat, bersama dengan kaum muslimin zaman itu, ternyata peperangan-peperangan yang terjadi, kemenangan yang diraih oleh umat Islam itu rata-rata terjadi pada bulan Ramadan. Kabayang tuh, nuju panas, lagi panas terik, panas matahari. Mereka kemudian harus berperang. Ya. Pedangnya juga gitu kan, pedang yang luar biasa, berat ya. Belum pakai baju besinya ya. Belum kemudian harus selalu menggelorakan takbir agar menyemangati kaum muslimin. Ternyata dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi kurang tepat kalau ada yang beranggapan kalau lagi Ramadan jangan terlalu aktif banget katanya ya. Ya, maka bermalas-malasanlah di bulan Ramadan, ini keliru besar ya. Sebaliknya bulan Ramadan adalah bulan produktif. Yuk kita kerjakan, kita raih prestasi-prestasi terbaik kita bikin amal-amal terbaik kita ya, yang sesuai dengan sunnah Rasul, karena kita yakin Ramadan menjadi bulan yang sangat berkahnya itu tadi. Ketika kita isi dengan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan pahala untuk kita semua. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, maka dari itu kalau niatannya lurus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mungkin dianggap oleh orang lain berat maka akan jadi ringan. Sholat tarawih, nah biasanya yang berat selain saum apa? Tarawih. Apalagi udah makan berat ya, kemudian tarawih. Nggak akan berat tarawih itu kalau dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Anak-anak biasanya yang berat itu apa kalau saum Ramadan? Sahur itu nggak akan berat Pak Ustadz, jangan karena anak-anak. Suami saya juga sampai sekarang susah banget dibangunin. Jadi kalau dibangunin nanti harus pakai ember sesiuk, bawa air sesiuk segayung, kemudian dibanjurkan bangun gitu kan. Pak Ustadz bukan suami saya, ternyata saya sendiri sebagai istri, yang namanya bangun sahur teh susahnya luar biasa. Nah Bapak Ibu, maka ayo kita sama-sama luruskan niat kita. Kalau niat tujuannya karena Allah, ikhlas karena Allah, nggak ada yang berat. Banyak juga di bulan Ramadan teman-teman kita kaum muslimin yang melaksanakan umroh. Kebayang tuh umroh pas bulan Ramadan ya. Kemudian Arab Saudi biasanya kalau Ramadan apalagi masuk ke bulan haji kan itu lagi musim-musim panas ya, kusya panas. Belum kemudian harus antri pajejol di masjid Ramadan gitu loh, yang pahalanya sama dengan haji bersama dengan Nabi kan. Di masjid ya Allah pinuhnya luar biasa. Sholat kemudian harus di lantai 3 itu nggak ada atapnya langit. Pas sholat zuhur, saya pernah ngalami sholat zuhur tapi bukan Ramadan ya, di luhur kemargihan dihandap pinuh, di lantai 2 pinuh, pas di luhur-luhurna ya Allah asa dipoe ya, asa moe popoean gitu ya, panasnya luar biasa. Kebayang nggak saudara-saudara kita kaum muslimin yang bahkan itu menyengajakan pingin umrohnya di bulan Ramadan karena pahalanya yang begitu besar. Mereka dengan sabar berdesak-desakan, dengan sabar antri bukan hanya di masjid,
di hotel ya, masuk ke lift, oke ya Allah eta lift meni alami pisan sajam nembe kayak lift ya, karena padat seluruh dunia, coba kebayang. Tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, enjoy santai gitu kan, nikmat, ringan. Karena kalau sesuatu dilakukan dengan cinta itu nyaman, yang jauh jadi dekat gitu kan, yang berat menjadi ringan kalau dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, saking pentingnya niat, ini catat nih, bisa jadi status lah ya. Karena sekarang lagi zamannya status update status ya. Mungkin sekarang juga lagi pengajian, mungkin ada yang update status ya, OTW gemak komputer sebenarnya. OTW Ibu siapa? Putri ya. OTW ngawas tenan naon jadi dakwah, jadi syiar ya. Dan saya juga rekam ini program ngaji kita, saya udah izin ke tuan rumah, boleh katanya di videoin tuh, masuk TV lihat. Hai gitu dah. Ya. Nah, YouTube-nya ini Kang Ari Septian udah banyak ya. Udah 1 juta subscribernya ya. Kalau saya baru 200 orang. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini bisa jadi catatan menarik nih. Saya kutip pernyataan ini dari Ibnu Mubarak. Harus ada sumber. Bukan kata saya ya, tapi kata Ibnu Mubarak. Kata Ibnu Mubarak kaitan dengan niat, rubba amalin sogirin tukthiruhu an-niyah. Wa rubba amalin kabirin tusgiruhu an-niyah. Rubba amalin sogirin tukthiruhu an-niyah. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar pahalanya disebabkan niat. Wa rubba amalin kabirin tusgiruhu an-niyah. Dan bisa jadi amalan yang besar menjadi kecil pahalanya disebabkan niat. Umat, hati-hati ketika kita melakukan amalan, meskipun itu besar, meskipun itu baik ya, besar kita lakukan, tapi kalau niatannya bukan karena Allah, jadi kecil pahalanya. Atau sebaliknya, kita melakukan yang sederhana sih Pak Ustadz, ngasih berbuka, iftar kan suka banyak di jalan-jalannya, nggak ini apa, tersapirati apa bahasa Indonesia nanya, nggak seberapa ya. Kalau masuk YouTube kan ini seluruh dunia yang nonton ya, Indonesia lah lebih ininya ya, lebih khususnya ya. Tesapira naon nanti searching di Google Translate. Nggak seberapa ngasih berbuka cuma air minum aja, air mineral aja, tapi itu pahalanya jadi gede kalau niatannya tujuannya untuk karena Allah. Makanya Bapak Ibu, Ibu-ibu biasanya senang bikin gorengan. Sok ayahnya ke masjid rutin selama sebulan teh, jadwal Ibu Ai dan Ibu Sukaisi hari pertama, hari kedua Ceodah dengan Jubaida, Mimin lah tenan naon sok atuh ngarang. Ya full gitu kan, ada yang ngasih gorengan, saya mau kasih kurma, tapi saya pengen spesial kurmanya kurma Nabi, anu mahal teh geuningannya kurma ajwa, tenan naon dah tuh, saya mah banyak uang kan, kasih kurma Nabi gitu kan. Saya mau minumannya bikin ini naon Bu, segar-segar biasanya kalau buka teh es buahnya, sop buah. Iya ya Allah, mudah-mudahan sekarang ada di sini ya kan, munggahan. Kemudian Thai tea ada ya, tapi itu mah iklan disebutnya di edit. Terus ngasih apa? Nasi Padang aja Pak Ustadz. Oh, seneng kan nasi Padang ya. Meskipun ada yang ngeboikot, sorry saya mah nggak ngepek yang ngeboikot nasi Padang, karena saya suka nasi Padang. Dikasihin nasi Padang. Itu semua adalah amalan yang bisa jadi mungkin ringan tapi menjadi besar pahalanya karena bab niat. Tapi punten pisan kita ngasih sumbangan ke masjid begitu besar gitu kan, pantona ti abdi, karpetna ti abdi gitu kan, speaker ti abdi, sound systemnya dari saya. Tapi kalau saya niatannya kemudian ingin ria, kalau ria itu tempat belanja Bu, kamu sebutkan. Ya tempat belanja ya, karena orang lain maka jadi kecil pahalanya, bahkan jadi gugur, bahkan jadi tidak ada apa-apanya karena niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo ya, saya mengajak diri saya juga, Bapak Ibu semua, teman-teman semua juga yang lagi nonton, yuk kita niatkan betul-betul ibadah kita, Ramadannya, saumnya, semua ibadah apapun niatnya karena Allah, udah jelas karena Allah. Bapak Ibu punya Instagram, apalagi punya Twitter,
punya Facebook ketika nge-share pengajian dipoto atuh ustaz nanya. Tapi aya nu pengajian teh nya kemarin saya ceramah di salah satu bank ceramah kemudian moto ternyata selfie juga teh moto ustaz ya Allah Gusti. Pas saya lihatnya coba saya rajia ternyata foto sendiri. Ya Allah, bro saya udah GR ya dipublikasikannya. Ketika kita nge-share kebaikan kemudian orang nggak nge-like status kita, jangankan komen lah, teu di-like nggak apa-apa. Yang penting kita niatannya dakwah syiar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayo bismillah niat. Kalau niatannya benar, kalau niatannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan insya Allah amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan atau juga di luar Ramadan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nah catat nih persiapan Ramadan. Tadi yang pertama apa nih? Kiat-kiat sukses Ramadan itu yang pertama adalah niat. Yang gampang-gampang aja lah, nanti ada kuis kan ya. Yang bisa jawab nanti dapat sesuatu dari tuan rumah ya. Apakah mos kan? Atau naolah nu dia flash disk misalkan. Atau nya nu murahna tuh ya we CD kosong tapi hiji. Kan eta 1000-an. Sakeping gitu ya. Nah, yang kedua, agar Ramadan kita sukses tahun ini ya. Yang kedua selain niat adalah benar cara melakukannya. Kedua apa? Benar cara melakukannya. Yang kedua apa? Benar cara melakukannya. Benar cara melakukannya yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua apa? Benar cara melakukannya. Benar cara melakukannya yang keberapa? Yang kedua. Kalau niat yang keberapa? Pertama. Yang pertama adalah niat, kedua benar cara melakukannya. Kalau kita benar cara melakukannya, apapun pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita. Bapak Ibu punten di sini mungkin ada yang punya perusahaan, yang punya usaha. Kemudian ada karyawan itu yang ketika kerja itu dia nggak benar ngelakuinnya. Kira-kira gimana sikap kita sebagai yang punya perusahaan? Menegurnya ya. Kemudian juga salah terus bu, ditegur udah beberapa kali, kira-kira gimana? Dipecat. Lihat pecatnya ke saya, ya Allah, seolah-olah saya karyawan. Dipecat katanya ya. Kita melakukan amal ibadah sebagus apapun niat kita, niatnya karena Allah, keren lah udah. Meskipun orang lain nggak tahu, saya udah niat membab hatinya, bab hati. Niatnya karena Allah, ikhlas. Tapi cara melakukannya ternyata nggak benar. Harusnya saum itu dimulai dari subuh sampai terbenamnya matahari maghrib. Iya bikin aturan sendiri, bikin syariat sendiri. Saya mah saumnya dimulai ba'da zuhur sampai maghrib. Jadi sahur nanti sebelum zuhur 11:30 gitunya. Ibu lagi apa? Lagi sahur gitu kan. Terus saumnya kapan? Nanti pas adzan itu baru mulai saum. Bukannya kapan? Nanti pas maghrib saum. Ini bikin syariat baru, bikin aturan baru yang nggak boleh. Nggak benar kan cara melakukannya, meskipun ikhlas karena Allah, nggak benar, nggak boleh untuk kita lakukan. Sholat yang kita laksanakan kemudian kita buat-buat sendiri, kita kurang-kurangi sendiri sesuai dengan keinginan kita. Nggak ada sebab safar ya dalam perjalanan, tiba-tiba ujuk-ujuk sholat zuhur teh 2 rakaat, ya tiba-tiba sholat subuh teh 5 rakaat. Ada lagi semangat Pak Ustadz, subuh kan bangun tidur belum ada aktivitas, saya mah subuhnya lebih hebat dari teman-teman yang lain, 5 rakaat 10 rakaat. Ini nggak benar cara melakukannya. Maka setiap kita melakukan amal itu ada jelas cuklak-cukliknya, ada sumbernya, Al-Quran dan Sunnah ya. Maka kata Rasulullah SAW kaitan sholat, misalkan kata Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Cara sholatnya Rasul, kaifiyah sholatnya Rasul ya, bacaannya dan sebagainya. Sholat apa saja sih selain yang wajib? Tarawih jelas, tarawih mah karena kata Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, qiyam berdiri pada malam Ramadan, imanan wahtisaban karena keimanan karena Allah, wahtisaban dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Qiyam Ramadan kemudian terkenal dengan tarawih. Pak Ustadz meskipun sunnah saya mah tarawihnya full, mau minggu pertama unggul. Tarawihnya full, nggak akan minggu keduanya aja.
Sampai dengan terakhir Ramadan dia laksanakan tarawih qiyam Ramadan. Kalaupun di masjid-masjid suka mulai di minggu kedua sepi, minggu ketiga sepi, kalau saya husnudzon ya, oh mungkin tarawihnya masing-masing di rumah munfarid. Karena kan tarawih tidak harus selalu berjamaah di masjid. Bapak Ibu satu waktu pulang kantor lembur, pulang-pulang ke rumah jam 8 jam 9 gitu kan, belum sholat tarawih kan. Kalau wajibnya udah tarawihnya nanti sebelum sahur, boleh tidak? Boleh. Ada acara bukber ya, insya Allah nanti ngundang lagi Ustadz Deden misalkan ya, ceramahnya bukber. Cuman kalau bukber tuh saya paling enak ceramah, kenapa? Cuma 7 menit 5 menit ya, tapi amplopnya 2 jam. Ya kalau bukber, acara bukber namanya bukber, coba alumni di TK ya sampai ke kuliah semua dikumpulin gitu kan. Selesai bukber teh jam 9 malam, kan capek ya, lelah ya. Setelah itu tetap dia ingin melaksanakan sholat sunnah, bisa di tengah malam atau di akhir malam sebelum sahur dia laksanakan ya. Maka dari itu yang sunnah-sunnahnya pun ternyata Rasulullah SAW mencontohkan, dan yang sunnahnya pun harus sesuai dengan sunnah, harus benar cara melakukannya, nggak boleh aspal ya, nggak boleh asal-asalan. Maka dari itu ketika kita nggak tahu, Pak Ustadz yang ini sunnah nggak ya, tanyakan. Ketika kita nggak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu ya tanyakan kepada yang memang ahli dzikir yang ketika kalian tidak tahu. Saya nggak tahu persoalan hal-hal apa saja yang kemudian bisa kita lakukan di bulan Ramadan selain saum. Karena kalau bicara Ramadan, kita kadang-kala lebih fokus di saumnya aja. Ada orang yang saum tapi sholatnya tidak. Pernah dengar nggak? Saumnya getol, saumnya rajin dia laksanakan sebulan, tapi sholatnya nggak sama sekali. Saumnya rajin, tapi sholatnya pun rajin, tapi ngawas Qurannya, baca Qurannya nggak pernah. Ya, paling baca Quran di Al-Fatihah saja. Paling baca Quran di 3 surat yang paling populer di kita ya, Anas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tarawih ya tarawih digecoknya Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ya. Bahkan kadang-kala tragis banget kalau kitanya nggak fokus lagi baca surat Anas dan Al-Falaq, dan kita jarang memurojaah, jarang mengulang, jarang membaca lagi, Anas itu bisa ketukar dengan Al-Falaq. Emang bisa gitu Pak Ustadz? Bisa kalau kitanya ngelamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin. Nah, jadi gadinya ya Allah Gusti. Anas jadi ke Al-Falaq ya Allah. Al-Falaq bisa jadi ke Anas kalau kita ngelamun. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal. Salah dilanjutin Bapak Ibu mah. Saya tuh lagi ngasih contoh salah dilanjutin. Nah kalau kitanya nggak fokus ya baca Quran ya jadinya kayak gitu. Maka Ramadan itu menjadi bulan yang keren banget untuk kita banyak melakukan amal-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Banyak pisan lah ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa cari, bisa searching, bisa buka di YouTube-nya. Ini Kang Aris tuh kameramen kita ya, Aris Septian official. Kalau saya UDE channel ya di YouTube-nya. Dan ini mah ustadz lagi zamannya kan ya untuk syiar ya, niatannya untuk syiar. Gimana niat ya? Kalau niatannya untuk viral bahaya ya. Kalau niatannya untuk viral, karena kalau niatannya viral itu sama kayak dengan es kepal titik-titik ya, itu viral. Maka niatan dakwah, publikasi, multimedia, medsos untuk biar orang juga yang nggak hadir sekarang dengan Bapak Ibu kemudian lihat rekamannya, itu bisa dapat manfaatnya juga ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, jadi kunci sukses Ramadan yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua adalah benar cara melakukan. Apapun ibadahnya harus benar cara melakukannya. Sholatnya, kalau haji umroh Rasul menyebutkan khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik-manasik kalian, tata cara kalian. Saumnya pun demikian. Yuk baca-baca lagi. Ini pentingnya orang ibadah, ingin sukses Ramadan, pentingnya orang kemudian untuk mengkaji lagi ilmu-ilmu seputar Ramadan. Fikihnya dibaca lagi gitu kan, keutamaannya dibaca lagi, agar kita tidak
sia-sia dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Kenapa Pak Ustadz agar kita nggak sia-sia ibadah Ramadan? Karena sayang kalau Ramadan yang kita lakukan teh sama aja dengan tahun yang lalu gitu, sekarang gitu, jangan. Ya. Dan ini yang membuat ada salah seorang sahabat Rasul yang bikin kita juga termotivasi lewat hadis ini. Ini pentingnya dan saking hebatnya keutamaan dari bulan Ramadan ya. Salah seorang sahabat Rasul namanya adalah Abu Umamah. Siapa Bapak Ibu? Abu Umamah. Abu Umamah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku berkata kepada Rasul. Apa kata Abu Umamah? Murni bi amalin yadkhuluni al jannah. Ya Rasul, suruhlah aku melakukan satu amalan yang akan menyebabkanku masuk ke dalam surga. Jawaban Rasulullah SAW ketika itu, faqala alaika bisawm, wahai Abu Umamah, wahai kaum muslimin, hadisnya untuk umum juga nih ya, tetaplah engkau melaksanakan saum, fa innahu la adalahu, karena saum itu tidak ada bandingannya. Abu Umamah penasaran, datang lagi ke Rasulullah, mengunjungi lagi Rasulullah. Tsumma ataituhu tsaniyah, kemudian aku datang yang kedua kalinya, menyampaikan pertanyaan yang sama juga. Murni bi amalin yadkhuluni al jannah. Ya Rasul, tunjukkan, suruhlah aku melakukan satu amalan yang akan menyebabkanku masuk ke dalam surga. Rasul tetap menjawab, alaika bisyam, tetaplah engkau melaksanakan saum. Nah, jadi dari hadis ini Bapak Ibu, teman-teman yang Allah muliakan, jelas sekali orang-orang yang melaksanakan saum, dia akan mendapatkan keutamaan yang begitu besar, yaitu mendapatkan sesuatu yang paling diinginkan oleh kaum muslimin dimanapun dia berada, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan spesialnya saum Ramadan ini bukan hanya mendapatkan sesuatu yang baik, yaitu surga. Orang itu pun kalau saumnya benar, kalau saumnya ikhlas, kalau saum niatnya ikhlas dan saumnya benar cara melakukannya, dia pun akan terhindar dari sesuatu yang tidak enak. Udah mah kita dapat dari sesuatu yang enak, juga akan terhindar dari sesuatu yang tidak enak. Dan itu bagian dari keinginan kita ya. Kalau hidup Bapak Ibu pengennya kan yang enak-enak, dan ingin terhindar dari yang tidak enak. Pengen makan yang enak, tapi ingin terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang tidak enak. Ya, kita sering berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang kita mohonkan kepada Allah itu adalah kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, serta dijauhkan, dihindarkan dari api neraka, azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bukti bahwa kita sebagai manusia pasti ingin mendapatkan sesuatu yang enak, yang baik, dan terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Yang melaksanakan saum Ramadan itu dia mendapatkan sesuatu yang baik berupa surga, dia akan terhindar dari sesuatu yang tidak baik berupa neraka. Kata Rasulullah, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang saum satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun, disebabkan karena saum yang dia laksanakan. Keren pisan Bapak Ibu. Sehari kita melaksanakan saum fi sabilillah di jalan Allah, maka kita akan dijauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Eta nembe sadinten, itu baru satu hari. Gimana dengan orang yang melaksanakan saum 1 bulan full penuh, 29 atau 30? Gimana kalau ada orang yang saumnya itu kayak Bapak Ibu teman-teman semua di sini ya, melaksanakan saum misalkan di usia 15 tahun, sekarang usia 45, 50 tahun, berarti udah berapa kali kita melaksanakan saum, udah berapa tahun kita ketemu dengan ibadah saum Ramadan. Maka kita pun pede dan insya Allah harus percaya diri, yakin saumnya benar, saumnya niat ikhlas karena Allah, kita akan terhindar dari sesuatu yang tidak enak, yaitu berupa neraka Allah. Ya, dan itu tujuan kita, cita-cita kita masuk ke surga, terhindar dari siksa neraka. Bapak Ibu rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan cintai. Sampai jam berapa? Mau sampai jam berapa ini? Pak MC ya, Pak MC.
Takutnya kelamaan ya. Sampai jam berapa Pak MC? Oh, sampai jam 2:30. Apa beda enaknya Ustadz dengan jamaah? Kalau jamaah lagi ceramah tuh bisa sambil minum ya teh ya. Ih kok ya Kang Aris ini disorot nih yang merah. Mana suaminya? Oh ada ya ada. Hah? Belum nikah? Belum. Oh belum. Biasa we atau belum nyatanya. Ini yang kepo tuh yang temen-temennya belum nikah belum. Padahal yang belum nikahnya mah biasa tiis. Ya nantilah dicariin ya. Ya luar biasa, masya Allah. Jadi bedanya jamaah dengan ustadz, kalau jamaah kalau lagi ceramah bisa minum ya, bisa sambil ngemil. Ada yang ngemil nggak ya di sini ya? Saya coba perhatikan, tidak ada, aneh nih ya. Oke, nggak ada yang ngemil. Tapi kan masih bisa update status, masih bisa buka WA. Pak Ustadz kasih ini, saya lagi megang HP ya Allah. Terus teh yang paling enak tuh yang di pojok-pojok gini bisa ngantuk, nundutan. Cuman saya nggak bisa kelihatan, nggak bisa ngelihat karena di depan kamera nggak boleh kesana kesini. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau masih ada waktu 2:30, mau ada pertanyaan nggak? Nah, biar nanti tanya jawab aja lah ya. Tanya jawab. Biasa ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi ceramah siang gini ya. Aduh ya Allah, pada zuhur kemudian teh udah pada makan siang belum? Ya Allah, ampuni ya Allah. Belum pada makan siang, kemudian dengar ceramah jihad dan itu pahalanya gede bisa. Aslina, ya aslina, wani diriungkeun ya. Ya, nah kan belum makan siangnya, belum biasalah ngopi, belum bakso oboynya kan, segala macam yang harus dilakukan. Saya biar lebih hidup dan biar nggak monoton juga, biar nggak ngantuk ya di ceramah siang ini, tantangannya besar. Silakan mungkin mau ada tanya jawab, insya Allah semampu dan sebisanya, kalau bisa dijawab jawab, kalau belum bisa nanti mungkin di PR kan, tapi belum saya tutup ya pengajiannya ya, lebih ke tanya jawab aja dulu. Mangga silakan yang akan bertanya terlebih dahulu, disebutkan namanya siapa, Ibu. Oh di sana aja nggak apa-apa. Ibu Uci, bukan Uci parfum ya? Oh bukan. Oh ibu dari Padang. Ya Allah, pantesan kayak rendang. Yang bukan ya? Gimana? Betul. Tapi belum bisa dilaksanakan, apakah dosa kesayanya atau tidak atau baik. Pertanyaan Ibu Uci keren banget Ibu ya, luar biasa Ibu Uci ini, luar biasa Ibu Uci ya, Ibu Uci. Niatannya udah ada. Ibu Uci juga semua teman-teman mungkin juga saya punya niat baik ya Allah ngasih santunan ke anak yatim. Nanti di bulan Ramadan teh, Ramadan kesekian ngundang anak yatim. Jadi bukber tapi ngundang anak yatim, di amplopan kasih berapa gitu kan, atau kasih baju apalah gitu. Tapi baru niat aja. Pas begitu pelaksanaannya memang belum tersampaikan, belum tertunaikan niat yang begitu mulia, niat yang begitu bagus tersebut. Ini hebatnya Bapak Ibu, kalau niatannya benar, niatannya lurus, niatannya baik, meskipun itu baru niat, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu Pak Ustadz, saya mau tiap hari niat sholat tahajud. Ya Allah, saya besok mau niat tahajud, tapi nggak pernah sekalipun selama niatan itu 20 tahun tidak pernah sholat tahajud. Beda persoalan kalau memang dia tidak ada kesungguhan, tidak ada ikhtiar yang maksimal untuk melaksanakan sholat tahajud. Kalau ketika mau sholat tahajud pas betul-betul kesiangan, tapi udah ada niat sholat tahajud, jadi pahala Bu, jadi pahala. Ibu punya niatan menyantuni anak yatim, pas ketika mau menyantuni itu, misalkan ada musibah misalkan ya, gak tersampaikan niatan tersebut, niatnya sudah ada tapi tidak bisa diwujudkan karena ada beberapa alasan-alasan syar'i juga, maka insya Allah itu jadi pahala buat ibu karena sudah ada niatan yang sangat bagus. Apalagi kalau niat tersebut dilaksanakan, ya dilaksanakan. Niat saya mau ngasih ini ke orang tua ya Allah ya, mau ngasih sesuatu lah, hadiah, surprise,
apapun itu, kemudian kasih ke orang tua dan itu terlaksana, maka bukan hanya niat yang akan diraih dapat pahalanya, keduanya adalah dari pelaksanaan yang ibu tunaikan dari niatan tersebut. Ya tentu ideal dan memang harus kita ikhtiarkan adalah bukan hanya sekedar niat. Ya, saya niatnya saum Ramadan Pak Ustaz, tapi itu saum kan, ya sayang itu ya. Kita saum Ramadan, niatannya untuk memaksimalkan Ramadan, dan kita pun berupaya dengan maksimal untuk mewujudkan niat-niat terbaik tersebut. Ya, itu Ibu Uci, wallahu a'lam bishawab. Ibu Uci dari Padang. Padang keren banget. Orang Padang tapi tinggal di Bandung. Ya. Yang lain selain Ibu Uci, biasanya kalau udah diawali sama pertanyaan satu orang, oh tuh kan murudul kan, ada yang di belakang tuh udah ngacung. Gimana Ibu? Dengan Ibu siapa Bu? Waalaikumsalam. Ibu Nila. Mau tanya, apakah setelah Nisfu Syaban itu kita tidak boleh berpuasa? Ya, Sya'ban ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, bulan-bulan di dalam Islam itu Hijriah itu ada 12 ya. Sudah hafal belum nama-nama bulan? Karena ini kaitan dengan bulan ya. Pertama bulan yang kita ingatnya Januari, Februari, Maret, April, Mei. Eta mah tos teu kedah ditarosku abdinya. Hijriah, punya kalender Hijriah di rumah? Punya kalender Hijriah? Punya nggak? Nggak punya. Ini udah nggak jawab nage. Iya, nggak. Nggak. Jadi kayak ajis gagap ini teh. Nggak punya ya. Satu. Makanya langsung Syawal, ya Allah, langsung Lebaran. Bulan pertama Lebaran, bulan kedua Lebaran, ketiga Lebaran, Lebaran setiap tahun ya tuh raos THR tiap tahunnya. Tiap bulan. Mohon maaf Ibu Uci, kritis banget ke saya. Tapi memang harus kritis juga ke Ustadz. Si Ustadz salah kannya, dor viral Ustadz salah ya. Yang pertama bulan apa? Muharram. Dua Sofar. 3 aduh masih jauh deh kalau Jumadil Awal. Rabiul Awal 4, Rabiul Akhir 5, Jumadil atau Jamadil Awal 6, Jamadil Akhir, Rajab, ya Sya'ban, Roba bahasa Sundanya. Sya'ban. Setelah Sya'ban apa bulan ke-9? Ramadan sekedap deui ya Allah. Nah, amnesti. Nanti amnesia kieu lupa bulan ke-9 Ramadan 10 Syawal paling apal deh tamanya. 11 Dzulqa'dah hafid cuk ibu mahnya. Abdi mah sanes hafid. Abdi mah deden. Dzulqa'dah kemudian Dzulhijjah. Nah, kaitan Sya'ban, apakah ada saum khusus sebelum kita melaksanakan saum Ramadan? Apakah itu di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban? Sepengetahuan saya yang ilmunya masih terus belajar, masih terus mengkaji, mendalami, sepengetahuan saya tidak ada saum khusus kecuali Ramadan yang full 1 bulan. Jadi nggak ada kemudian saumnya 3 bulan atau 2 bulannya dari bulan Rajab Sya'ban atau 2 bulannya dari bulan Sya'ban. Tidak ada. Kemudian kalaupun ada, dan itu catat sudah terbiasa Bapak Ibu melaksanakan saum di bulan-bulan tersebut, Senin Kemis, Senin dan Kamis ya. Kemudian saum Ayyamul Bid, ya, pertengahan bulan Hijriah ya. Kemudian saya biasanya saum Daud. Tadi kata Ibu Uci, berarti Bu Uci suka saum Daud nih kayaknya. Saum Daud nggak cukup sama amin Bu, harus bener. Saum Daud. Sekarang saum, besok enggak, besoknya lagi saum kan gitu. Dan masuk kepada bulan Rajab atau bulan Sya'ban nggak ada persoalan karena itu sudah terbiasa dilakukan kan. Tapi kalau kita membuat aturan main tersendiri, melaksanakan saum di bulan tersebut ya, bahkan full, jadi full sebulan atau mungkin beberapa hari tanpa ada keterangan-keterangan yang sharih, yang jelas, yang sahih juga yang benar, maka tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu, kepada yang lagi nonton juga teman-teman kaum muslimin, tanpa mengurangi rasa hormat ya, maka hemat saya tidak ada saum khusus di bulan Sya'ban ya.
Karena punten pisan, punten kayak di film Bajai Bajuri ya, yang si perempuan punten, maaf, bukan punten ya Allah, bukan punten, maaf. Ya, ini lagi di Bandung. Jadi ada orang tuh bersemangat melakukan ibadah, tapi ngikutin kebanyakan orang. Kalau orang lain melakukan ibadah tersebut ikut gitu kan. Kalau ibu-ibu yang pakai kerudung jalan ke sana ikut pada kuburannya. Ikut. Jadi prinsip ibadah itu harus ada dalil yang memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya. Ada kalau kita kondisinya bingung kan farudduhu ilallah wa rasulih. Kalau kita ada persoalan maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita itu diperintahkannya untuk ittiba'ur rasul, ittiba. Ya, ittiba itu qabulu qaulil qaili wa anta ta'lamu hujjatahu. Engkau mengikuti pendapat seseorang dan engkau mengetahui hujahnya, dalilnya apa, keterangannya apa. Sedangkan yang dilarang dalam Islam itu apa? Taklid. Taklid itu adalah qabul qaulil qaili wa anta la ta'lamu hujjatahu. Engkau mengikuti pendapat seseorang tapi engkau tak tahu alasannya apa. Yang penting mah gimana ramainya aja gitu. Kalau yang lain rame melakukan itu ikut-ikutan gitu. Enggak. Kita prinsipnya harus kritis juga. Ada dalilnya enggak ya? Rasul melakukan enggak ya? Rasul memerintahkan enggak ya? Coba lihat. Jangan-jangan Rasul melarang. Nah, kita coba untuk mengkaji. Dan zaman now sekarang untuk mendapatkan kajian, nggak ada alasan untuk kita nggak dapat ilmu agama ya. Sekarang mah ya Allah, kalau dulu mungkin saya harus beli buku, coba. Ya, harus beli kitab, keluarin uang dan nggak murah kan untuk beli kitab, kemudian beli buku gitu dan dapatnya juga sulit kan. Tapi sekarang aplikasi kuota, modal kuota berapa ribu perak ya, kita bisa dapatkan ilmu-ilmu tersebut. Modal YouTube ya. Saya dengan Kang Aris lagi kerjasama nih, Kang Aris ya. Coba lihat ke Kang Aris biar malu. Kang Aris ya, Aris Septian, beliau juga di PJTV, beliau juga ada akun YouTube-nya Aris Septian Official dan sudah banyak subscribernya. Ini kan bagian dari dakwah dan banyak ustadz-ustadz di sana juga bisa kita dapatkan ilmu-ilmu dari mereka. Ada Ustadz Adi Hidayat ya, ada yang kenal Ustadz Adi Hidayat ya, Ustadz Adi Hidayat LCMA. Ada Ustadz Abdul Somad kan LCMA. Ada Ustadz Khalid Basalama kan, ada banyak. Saya tuh kalau ini seneng banget nonton YouTube yang memang nilai dakwah dan itu banyak sekali kan tanya jawab. Kalau kita ngetik persoalan apa gitu ya, Ustadz biasanya yang teratas yang Ustadz yang lagi viral ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan seneng. Kalau saya bukan seperti Ustadz Hidayat yang apal posisi ayatnya, suratnya, kemudian segala macamnya, belum lah ya. Beliau kan seneng banget kita dengan kajiannya juga, rata-rata teh jamaah teh langsung liur gitu ya. Liurnya mudah-mudahan ngerti ya. Disampaikan ayatnya, sumbernya apa, dalilnya apa. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu, untuk kita ingin lebih mantap karena ibadah itu harus mantap, harus berdasarkan ilmu ya. Jangan ikut-ikutan. Bisa kita dapatkan pelajarannya, ilmunya, termasuk hari ini ibu yang bertanya ke saya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu perintah Allah. Maka tanyakanlah kepada ahli dzikir, ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, ketika kamu tidak mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Ibu siapa tadi? Ibu Nila. Ibu-ibu aja, nggak ada yang bapak-bapak. Bapak-bapaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu-ibunya wah udah gak kehitung, ibu-ibunya ada 2000 orang ini di sini ya. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang lain atau dari bapak-bapak, akang, teteh, nya, babe. Ada lagi? Hanya 2 aja? Tuh, 14.25 berarti sampai setengah tilunya pas bisa. Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin pesan-pesan terakhir ibu, bapak sebelum meninggalkan tempat ini. Ini tempat ini. Tidak ada? Cukup? Cekapnya, cekapunya, terus lapar punya. Ibu tas tuang tacan. Tacan. Tas deut. Tacan ya. Tas bobo. Oh, tacan. Tacan istirahat. Karena manusia yang paling kuat itu adalah perempuan ya. Nyetrikana apa? Nyusuhna, cuci bajunya ya, setrikanya, masaknya kan. Gegero, apa kan orang Padang? Usahana kan, kerjana, dagangna,
Kemudian ketika suami datang, ngeladenin suaminya ya segala A sampai Z ya kan, dari pagi sampai malam kan kerjanya non-stop ibu-ibu nih ya. Bapak-bapak juga luar biasa. Mau bertanya, alhamdulillah. Kita lanjut. Tadi kan sampai 2:30 ya. Berarti kita tambah nggak apa-apa. Biar amplopnya ditambah. Ya amplop doang. Gimana Bu? Ibu siapa? Ibu Leni. Ibu hamil? Adik saya. Oh adiknya. Terus dia tanya katanya boleh nggak dia nggak puasa, soalnya udah hamilnya udah mau 9 bulan. Terus nanti fidyah apa gimana Ustaz? Baik. Bayarnya harus diganti fidyah apa harus sama puasa lagi? Baik. Sama-sama terima kasih pertanyaannya. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 3 telah dibuka. Baik, pertanyaannya adalah adiknya sedang hamil. Alhamdulillah. Jamaah. Jadi dibuka Al-Baqarah jawabannya 184 185. Bagi yang safar, bagi yang sakit, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun au ala safarin faidatu min ayyamin ukhra dan seterusnya ya. Ini ayatnya lumayan panjang tapi saya singkat saja jawabannya. Ketika kondisinya safar, ketika kondisinya sakit, nanti safar sakit juga kriterianya seperti apa ya. Jangan kemudian baru safar tadinya kata galaga saya safar ya, safar jadi aja berbuka ya. Ini kriteria safarnya juga harus jelas ya. Kalau dia memang betul-betul nggak mampu, nggak kuat, ya jangan memaksakan saum. Ada orang yang melakukan perjalanan panjang ke Mekah. Ke Mekah itu kan 9 jam naik pesawatnya doang. Dari Jakarta, dari Bandara Soekarno-Hatta ke Mekahnya doang 9 jam. Belum dari Bandung ke Jakarta berapa jam. Apalagi sekarang sedang ada pembangunan Jakarta. Ya itulah ya. Belum di bandara ngantri kan itu memakan waktu yang lama. Tapi ada jamaah yang kemudian biasa sahum. Saya mah kuat Pak Ustadz. Wa antasumu, ketika itu sahum, ketika kamu sahum, khairul lakum, maka itu baik buat kamu. Tapi kalau memang tidak mampu dan tidak kuat, pasca Arab, pasca Mekah, ya Allah nggak kuat pisan, dehidrasi kemudian jadi sakit, maka boleh berbuka nanti kodo atau mengganti melunasi karena itu utangnya di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Begitupun sakit pun kriterianya ketika kondisinya memang sakitnya udah nggak bisa untuk saum, maka nggak apa-apa nggak saum. Apalagi dokter menyarankan Ibu Leni harus makan obat sehari 3 kali termasuk siang hari, maka boleh berbuka. Tapi kalau misalkan sakitnya Pak Ustadz, saya sakitnya kacugak ya, saya sakitnya apa sih, kacugak bahasa Indonesia naon? Bukan Bu, kacugak bahasa Indonesianya apa? Rahut. Bahasa Sunda kaya banget ya. Jadi ketika kita sakitnya yang dirasa oleh kita nggak ini banget, nggak parah-parah pisan lah, masih bisa saum ya saum. Tapi kalau nggak bisa, cukup untuk menggantinya nanti di luar bulan Ramadan sesuai dengan sebanyak hari yang dia tinggalkan. Kalau menyusui ya, hamil menyusui dan dokter menyarankan ibu nggak boleh, jangan saum ya untuk perkembangan kesehatan janinnya, maka ibu nggak saum, nanti bisa fidyah Bu. Ya, bisa membayar fidyah kepada orang-orang miskin sesuai dengan porsi makan yang biasa ibu makan. Itu bisa dengan makanannya, makanan siap saji kayak di ini kan itu siap saji ya. Atau misalkan dinilaikan dengan uang ya, bisa ke amil zakat, lembaga zakat, atau mungkin kita punya tetangga miskin, ya Allah kasihkan sesuai dengan hari yang ditinggalkan, berarti sebulan ya. Dan punten ditambahkan, jangan kita memberikan makan fidyah itu ya kepada anak miskin, kepada orang miskin itu jauh pisan dari kebiasaan kita makan. Dikasih beras bear itu apa bahasa? Bear itu panda ya. Bias raskin, dikasih bias raskin, dikasih cuman garam doang, jangan. Jadi apa yang kita berikan kepada orang miskin itu bagi yang fidyah harus sesuai dengan yang biasa kita makan. Baru ya Allah. Subhanallah. Sebentar. Ini
Ibu ya, baik jadi teh sebaiknya hari ini kita nggak puasa nih, kita ngasih videonya hari ini, gitu, harus hari ini dan berupa makanan. Oke, itu teknis ya. Bisa langsung hari ini kita nggak sahur, kasihkan langsung. Atau bisa dirapel nanti sudah mau jelang, biasanya jelang ini kan, jelang Lebaran sekaligus zakat fitrah, sekaligus biasanya si amil zakat suka nawarin, ibu barangkali ada fidyah. Nah itu bisa langsung dilaksanakan. Itu teknis, boleh dua-duanya bu untuk fidyah. Cuman yang perlu saya tegaskan, fidyah itu punten, maaf jangan memberikan yang tidak yang biasa kita makan. Ibu biasa makan sehari 100.000, coba ini cuma 10.000 ya, sama ini apa garam mungkin sama tempe ya. Harus sesuai dengan yang biasa kita makan. Memberi lebih tentu lebih bagus. Ibu siapa ini? Ibu Sofi. Ibu Novi. Maaf bu kalau saya belum makan suka ginilah error dikit bu. Ibu Novi. Ibu Novi. Ya, kalau sudah fidyah apakah harus kodok? Ibu-ibu, ini udah fidyah kodok, berarti memberatkan dong kalau gitu. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Permudah, jangan dipersulit, berikan kabar gembira, jangan bikin orang lari ya. Jadi kalau sudah fidyah ya nggak perlu kodok. Ini udah fidyah, kemudian harus kodok lagi jadi saum lagi. Nah, tadi aturan kodok nanti harus difahami ketika kondisinya sakit, jelas bu ya, nanti kodok ibu. Kemudian haid kodok, kemudian sakit tadi kodok. Ya, tapi kalau kondisi menyusui, kemudian hamil dan hamilnya teh tiap ya aya wae hamil wae. Duka di program sama suaminya atau gimana lah, itu mah ada kerjasama sih suami istri namanya. Jadi ibu teh udah berapa tahun ya Allah saya teh belum saum Ramadan karena selalu hamil ya. Jadi hemat saya kalau sudah fidyah ya nggak berarti nggak berlaku kodok. Wallahu a'lam bishawab. Ya sakitnya tergantung bu. Sakitnya menahun, sakitnya teh parah, tidak ada harapan sembuh. Ya orang tua misalkan yang udah sepuh banget bu, saum nggak bisa, maka kodo juga nggak bisa, saum Ramadannya aja nggak bisa, apalagi kodo di luar Ramadan, kebayang sebulan, masuk akal nggak? Saum Ramadan selama Ramadan itu nggak bisa untuk melaksanakan saum yang wajib, apalagi nanti kemudian harus dibebankan dengan kodo di luar Ramadan. Maka kalau kondisinya sakitnya parah, kemudian kondisinya tidak bisa untuk saum, itu dia nggak kodo tapi fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ada? Atau cukup? Nah, ini kalau mau tanya-nanya lagi nanti di YouTube aja lah ya, di belakang layar lah boleh lah ya. Kalau cukup kita mau tutup dengan doa barangkali ya. Cukup kalau tidak ada pertanyaan, yuk kita sama-sama berdoa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-ahadu samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz. Duhai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan ya Rabbana. Berikan kepada kami kesempatan untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Ya Rabbana, kami tak tahu, bisa jadi ajal menjemput kami sebelum datangnya Ramadan. Jikalau itu yang terbaik ya Rabbana, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jikalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati bulan suci Ramadan, berikan kepada kami ya Allah kemampuan, kekuatan, kesemangatan, keistiqomahan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan landasan karenamu ya Rabbana, mengharap ridhamu, maka Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Betapa banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan ya Rabbana, ya Allah. Masa kelam kami yang begitu jahil ya Allah, ampuni setiap dosa kesalahan kami ya Rabbana.
Semoga datangnya Ramadan menjadi penggugur bagi dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakan orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami hingga sampai saat ini. Ampuni segala dosa-dosa orang tua kami, berikan kemuliaan dalam hidupnya ya Rabbana. Bagi yang sudah mendahului kami, masukkan orang tua kami ke dalam syurga-Mu ya Rabbana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami ya Rabb generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang solehah, anak cucu keturunan yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat, anak cucu keturunan yang senantiasa cinta kepada Al-Quran dan Sunnah-Mu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang selalu cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulmu. Tanamkan kepada kami ya Allah kesemangatan dalam melaksanakan ibadah, bukan hanya di bulan Ramadan saja tapi sepanjang hidup kami ya Rabbana, agar kelak ketika kami pulang ya Allah, kami mendapatkan kebahagiaan di kampung halaman kami di syurga-Mu ya Rabbana. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan, dipaparkan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, saya mau pantun dulu, boleh nggak? Boleh ya, pantun dulu sedikit lah ya. Pantunnya adalah, direkam, sip. Kayak ngantusan direkam, kan biar viral sih nanya. Viral kebaikan. Pantunnya adalah kaseke panjang, kaseke pondok, amprokna di Cisitu. Ceramahna mau di panjang-panjang, mau di pondok-pondok, da apal amplop nangan sakitu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.